Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, serta kesempatan untuk dapat bergabung bersama pada acara yang berbahagia ini. Baik, sebelum acara roadshow bedah karya kompetisi dengan pokok bahasan bedah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D, ini kita mulai. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Livita Hanum selaku moderator yang akan membantu jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sesi diskusi penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita buka acara roadshow bedah karya kompetisi dengan pokok bahasan bedah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Langsung saja kita panggil pemateri kita, Saudara Bambang Triwahyudi. Apakah Saudara Bambang Triwahyudi sudah bergabung bersama kami? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita, Saudara Bambang Triwahyudi. Oke. Nama beliau adalah Bambang Triwahyudi. Beliau lahir di Ngajuk 13 Januari 1999. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Elektro tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Islam Indonesia. Pengalaman kerja yang pernah dilakukan adalah praktek kerja lapangan di PT PLN UP3 Yogyakarta. Beliau mempunyai keterampilan Arduino programming, desain elektronik, instalasi listrik, serta Proteus. Adapun penghargaan yang pernah diraih seperti finalis Lomba Esai Festival Bidik Misi Nasional tahun 2019, finalis Lomba Cerita Inspiratif Pekan Intelektual Mahasiswa Bidik Misi Nasional tahun 2019, kemudian penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKM-PM di tahun 2020, kemudian penerima hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa bidang ketahanan pangan tahun 2020, finalis Lomba Esai Agroinat tahun 2020, kemudian penerima 2 pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian Karsa Cipta atau PKMKC di tahun 2021, dan yang terakhir penerimaan hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa bidang pariwisata di tahun 2021. Yang barusan saya bacakan itu adalah CV dari pemateri kita. Sebelum memasuki penyampaian materi dan sesi diskusi tanya jawab, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib pelaksanaan roadshow bedah karya kompetisi. Pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. ID peserta dalam roadshow ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat roadshow dilaksanakan. Keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau di-mute
selama proses roadshow. Kelima, semua peserta yang mengikuti roadshow melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik tanya pada kolom live chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama asal instansi dan pertanyaan ringkas. Keenam, tanya jawab dilaksanakan dengan satu sesi selama 10 menit. Ketujuh, panitia pelaksana akan memilih pertanyaan yang akan diajukan selama tanya jawab berlangsung. Dan yang terakhir, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Demikianlah tata tertib pelaksanaan online training yang harus diikuti. Baiklah, langsung saja kita memasuki penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Bambang Triwahyudi. Kepada Saudara Bambang Triwahyudi, kami persilakan. Baik Kak, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Baik. Izin untuk share screen ya Kak? Iya, baik. Apakah sudah kelihatan Kak untuk share screen-nya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teguh Umar serta jajaran kepengurusannya dan teman-teman yang telah hadir di workshop PHP 2D pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teguh Umar yang telah mengundang saya untuk sedikit berbagi sharing terkait PHP 2D. Sebenarnya apa sih PHP 2D itu? PHP 2D sendiri itu merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sasarannya itu bisa himpunan mahasiswa jurusan, bisa UKM, bahkan bisa juga lembaga eksekutif mahasiswa, atau juga bisa organisasi kemahasiswaan lainnya. Yang terpenting, organisasi yang ikut di PHP 2D tersebut harus diakui secara sah oleh kemahasiswaan di masing-masing kampus. Nah, di PHP 2D sendiri itu ada ruang lingkup yang bisa kita masuki. Ruang lingkup di sini artinya ini adalah bidang. Jadi ketika teman-teman ingin membuat proposal, ingin membuat program itu di bidang apa? Apakah pengentasan kemiskinan, apakah kesehatan, apakah pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budaya dan seni, industri kreatif, pariwisata, dan yang terakhir yaitu manufaktur. Kalau dari pengalaman saya kemarin, saya alhamdulillah sudah 2 kali lolos pendanaan PHP 2D. Yang pertama itu ruang lingkupnya di ketahanan pangan. Terus yang kedua itu lingkupnya pariwisata. Kemudian teman-teman kemarin hari Jumat itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan kebijakan baru terkait program Wiradesa, PHP 2D, dan P3D. Jadi untuk tahun 2022 ini kegiatan PHP 2D akan diubah menjadi PPK Ormawa. Nah, PPK Ormawa sendiri itu kepanjangannya program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Nah, tentunya di perubahan tersebut juga ada perbedaan-perbedaan yang harus diperhatikan, khususnya teman-teman yang akan nanti membuat proposal, seperti itu. Ini untuk alur lama sebelum bertransformasi. Jadi dulu proposal baik itu PHP 2D, P3D, atau Wiradesa, itu dibebaskan jumlah
maksimal pendaftarnya dan tidak dijadikan satu. Jadi dulu kita membuat proposal PHB 2D, terus diseleksi. Kalau di kampus saya itu diseleksi dulu oleh pihak kampus. Jika sudah seleksi dari pihak kampus, nanti kita bisa langsung mendaftar akun di website phb2d.kemdikbud.go.id. Nah, nanti setelah bisa mendaftar, jadi teman-teman bisa login, dan nanti setelah login, itu teman-teman bisa submit proposal dan berkas-berkas lainnya. Nah, di alur yang baru ini terdapat proposal dan subproposal. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, proposal ini menjadi wewenang dari pihak kampus. Sedangkan subproposal ini itu wewenang dari tim Ormawa. Jadi jika teman-teman nanti membuat program, itu nanti masuknya di subproposal. Tapi untuk proposal dan subproposal ini juga sama untuk kepenulisannya. Jadi nanti diseleksi dulu dari perguruan tingginya. Nanti dari perguruan tinggi harus juga ini menyeleksi program mana aja yang sekiranya apa ya, kualitasnya baik. Terus nanti akan dapat operator perguruan tinggi, atau bisa juga teman-teman mendaftar di website PHB 2D. Itu untuk yang alur pengajuan proposal yang alur baru. Nah, untuk PWPK tahun 2022 ini ketentuannya satu ormawa itu hanya satu subproposal. Masih seperti yang tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu PHB 2D pun itu satu organisasi mahasiswa itu hanya boleh submit satu proposal saja. Nah, di PPK ini satu ormawa itu satu subproposal. Nah, untuk subproposalnya sendiri itu tidak dibedakan ya. Jadi nanti bisa PHB 2D, P3D atau Wiradesa seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Satu perguruan tinggi maksimal hanya bisa mensubmit 14 subproposal. Jadi mungkin teman-teman dari himpunan mahasiswa teknik sipil UTU yang nantinya udah punya program nih, program menarik untuk masyarakat. Nanti segera dibuat proposalnya. Terus nanti biar diseleksi oleh pihak kampus. Karena apa? Biar dapat kuota 14 subproposal ini. Karena nanti jika misalnya nih di UTU sendiri tuh yang daftar ke UNIF itu ada 20 subproposal. Nah, otomatis kan itu nanti bakal diseleksi kan ya, agar 14 subproposal yang disubmit. Terus setelah pihak perguruan tinggi itu menentukan subproposal mana aja yang layak, itu nanti akan diadakan seleksi ke tingkat nasional seperti itu. Nah, ini untuk jadwal kegiatannya teman-teman masih sama sih untuk tahun 2021 kemarin yang saya ikuti juga. Itu untuk Maret sosialisasi terkait ini PHB 2D yang sekarang bertransformasi menjadi PPK Ormawa. Kemudian untuk penawaran proposal itu akan dilaksanakan di minggu keempat bulan Maret. Harusnya mulai hari ini sih sudah dibuka pendaftaran proposal di website PHB 2D. Nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan ke pihak kemahasiswaan di kampusnya masing-masing. Kemudian untuk batas akhir penawaran proposal itu jika tidak diperpanjang ya berarti di minggu ketiga bulan April. Nah, kemudian di seleksi proposal tingkat nasional sendiri itu ada 3 seleksi teman-teman. Yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi sendiri itu diseleksi bukan dari proposalnya, tetapi dari berkas-berkas pendukung. Jadi nanti teman-teman ketika submit proposal itu bukan hanya mensubmit proposal saja, tetapi ada berkas-berkas pendukung seperti surat legalitas Ormawa yang ditandatangani oleh wakil rektor biasanya. Kalau nggak wakil rektor bidang kemahasiswaan ya direktur kemahasiswaan. Kemudian ada juga surat tugas dari kampus, dan mungkin ada surat kerjasama dari pihak mitra atau pihak masyarakat yang akan diajak kerjasama. Itu untuk seleksi administrasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada seleksi substansi proposal. Itu baru diseleksi proposalnya.
mulai dari formattingnya, tata cara, bukan tata cara sih, tapi itu misalnya kayak line spacing, font-nya juga udah sesuai atau belum, margin-nya juga, itu nanti akan diseleksi seperti itu. Dan konten di proposal yang paling penting. Kemudian setelah jika lolos dari kedua seleksi tersebut, nanti teman-teman akan melakukan seleksi yang terakhir, yakni seleksi presentasi proposal. Nanti teman-teman ini mempresentasikan terkait proposal dari program yang teman-teman buat. Itu di minggu 4 bulan Mei. Nah, nanti habis seleksi presentasi proposal, nanti akan ditetapkan siapa saja yang menerima PPK Ormawa dan penandatanganan kontrak. Nah, terus untuk penyaluran bantuan itu biasanya di Juni minggu kedua untuk yang tahap 1. Tahap 1 ini 90% dan untuk yang tahap 2 itu 10% di bulan November minggu kedua. Dan nanti untuk pelaksanaan PPK Ormawa sendiri itu dari bulan Juli sampai November tahun 2022. Nah, nanti ketika teman-teman jika lolos itu pendanaan, nanti akan melakukan pendampingan mandiri oleh perguruan tinggi dan akan melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan. Nah, di sini nanti penilaian kemajuan pelaksanaan itu teman-teman juga akan presentasi. Terus untuk selanjutnya itu pengisian Mones awal dan akhir di sistem. Kemudian ada visitasi. Nah, untuk visitasi sendiri ini tidak semua Ormawa yang akan divisitasi oleh pihak Kemendikbud, mungkin hanya beberapa. Terus ada juga laporan akhir. Nah, itu untuk yang jadwal kegiatannya. Nah, di PPK tahun 2022 sendiri ini, itu terdapat beberapa topik yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Nanti teman-teman bisa memilihnya. Yang pertama itu topiknya tentang sociopreneur. Ormawa mengorganisasi sumber daya alam atau SDA dan sumber daya masyarakat atau SDM untuk pengembangan bisnis yang melibatkan masyarakat. Sociopreneur dapat dilakukan oleh Ormawa pengusul bermitra dengan Ormawa lain yang sedang mendampingi dan mengembangkan sociopreneur lainnya di wilayah yang sama. Nah, misalnya nih teman-teman dari HMTS UTU ingin membuat program itu yang topiknya sociopreneur. Itu bisa bekerja sama dengan misalnya organisasi kemahasiswaan lainnya yang ada di UTU itu sudah punya misalnya nih desa binaan. Nah, di desa binaannya itu udah ada sociopreneur. Nah, nanti teman-teman bisa membuat program itu di desa binaan tersebut dan bekerja sama dengan Ormawa tersebut. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu yang pertama dihasilkan sociopreneur baru minimal 5 orang dan minimal 1 kelompok sociopreneur baru. Kemudian terlatihnya pelaku sociopreneur lama itu jika ada, tapi kalau misalnya di desa tersebut tidak ada pelaku sociopreneur, berarti teman-teman harus membuat sociopreneur baru minimal 5 orang. Terus indikator keberhasilan yang terakhir yakni peningkatan pendapatan. Nah, untuk lokasinya sendiri itu wilayah desa atau kelurahan dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya sendiri pelaku usaha lama 10 orang dan 2 kelompok serta anggota masyarakat yang berpotensi menjadi sociopreneur baru. Kemudian topik yang kedua yakni pertanian masa depan. Ormawa membantu merancang ide pertanian modern masa depan dan mengimplementasikannya berbasis kemampuan dan daya dukung masyarakat lokal. Nah, di sini teman-teman bisa membuat program misalnya ini terkait teknologi budidaya, teknologi panen, teknologi pasca panen, dan teknologi pemasaran seperti itu. Kemudian untuk indikator keberhasilannya itu yang pertama minimal 1 ide baru terbentuk di masyarakat. Kemudian yang kedua minimal 1 teknologi baru tepat guna pertanian modern masa depan yang diterapkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, minimal 1 rekomendasi perbaikan ide dari hasil evaluasi penerapannya. Kemudian yang terakhir, minimal 1 kelompok petani bukan umur, tetapi jumlahnya 20 sampai 25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani yang terlibat dalam penerapan ide tersebut. Nah, misalnya di daerah tersebut nggak memungkinkan nih untuk 20 sampai 25 orang. Teman-teman nggak apa-apa, misalnya 10 orang, 15 orang, itu nggak apa-apa. Terus untuk lokasinya sendiri itu
wilayah desa atau kelurahan, dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya itu minimal 1 sasaran kelompok tani yang berjumlah 20-25 orang. Kemudian yang ketiga, topik yang ketiga yakni sekolah perempuan. Peran Ormawa untuk meningkatkan kesempatan perempuan mendapat pendidikan non-formal. Desain proses pembelajaran non-formal itu meliputi kurikulum dan rencana kegiatan. Nah, di topik sekolah perempuan ini, teman-teman membuat program yang pendidikannya itu non-formal. Jadi, kalau formal kan mungkin di kayak lembaga sekolah gitu ya. Nah, ini di luar sekolah seperti itu. Untuk indikator keberhasilannya sendiri itu yang pertama kurikulum pembelajaran non-formal untuk kaum perempuan, laksanakannya 1 semester pembelajaran non-formal untuk kaum perempuan. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan terbentuk kelompok belajar non-formal kaum perempuan. Dan yang terakhir, action plan atau rencana ke depan untuk kelompok belajar 2 tahun ke depan. Untuk lokasinya sendiri itu wilayah desa atau kelurahan dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya yaitu kaum perempuan di usia produktif, umur usia 15 sampai 45 tahun. Untuk topik yang keempat, desa atau kelurahan digital. Ormawa mentransformasikan manajemen pemerintahan desa atau kelurahan dari konvensional ke digital dengan aplikasi sederhana dan pelatihan. Nah, di topik ini teman-teman membuat misalnya nih, kayak aplikasi smartphone untuk mendukung sistem ini, pelaporan masyarakat desa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman membuat aplikasi sederhana dan juga melakukan pelatihan ke pihak perangkat desa ya. Soalnya ini fokusnya ke desa atau kelurahan digital. Nah, untuk indikator keberhasilan jenis inovasi layanan masyarakat berbasis IT. Jadi teman-teman kalau memilih topik ini nanti diharuskan minimal itu ada 2 jenis inovasi. Misalnya nih jenis inovasi pelayanan untuk laporan ke masyarakat ke pemerintah desa. Terus yang kedua misalnya pengurusan KTP dan mungkin yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang keempat meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat. Untuk lokasinya sendiri itu di wilayah desa atau kelurahan. Untuk sasarannya itu kelembagaan desa atau kelurahan dan pemerintahan desa atau kelurahan. Kemudian yang kelima itu Sanggar Tani Muda. Ormawa bersama masyarakat membuat kelembagaan petani muda sebagai pusat layanan pengembangan pertanian unggulan. Jadi teman-teman di sini itu membuat programnya itu Sanggar Tani Muda di sini artinya membuat kayak mengumpulkan ini misalnya Karang Taruna atau pemuda-pemuda di desa tersebut untuk membuat lembaga petani. Jadi anak-anak muda itu ditarik agar mau terjun ke pertanian untuk menjadi petani muda seperti itu. Kemudian untuk indikator keberhasilannya terbentuknya Sanggar Tani Muda. Yang kedua, proses penyelesaian minimal 2 permasalahan. Yang ketiga, terlaksananya minimal 1 jenis pelatihan untuk 30 orang petani muda. Yang keempat, rancangan kurikulum pembelajaran. Dan yang terakhir, terlaksananya advokasi sehingga menambah jumlah petani muda baru minimal 10 orang. Untuk lokasinya itu wilayah desa atau kelurahan dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya kelompok usia muda minimal 30 orang dengan profesi sebagai petani dan non-petani. Kemudian topik yang keenam yakni konversi tanaman obat. Mendesain kawasan konversi tanaman obat, memetakan potensi, menetapkan kawasan konservasi, membentuk kelompok-kelompok konservasi, melaksanakan konservasi dengan budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pusat edukasi tanaman obat. Dan untuk indikator keberhasilannya dilakukannya pemetaan potensi biodiversitas tanaman obat. Yang kedua, dihasilkannya peta potensi biodiversitas. Yang ketiga, ditetapkannya kawasan konversi biodiversitas tanaman obat langka. Yang keempat, budidaya tanaman obat. Dan yang kelima itu branding, pusat edukasi dan pusat bisnis tanaman obat berbasis masyarakat. Keenam, kelompok konservasi tanaman obat yang berjumlah 20-25 orang. Dan yang terakhir terbentuknya kafe jamu. Nah,
Yang dimaksud kafe jamu ini bisa juga terbentuknya usaha jamu. Jadi tempat usaha jamu atau hasil dari tanaman-tanaman obat tersebut. Nah, untuk lokasinya sendiri itu minimal 2 RW. Untuk sasarannya itu minimal satu kelompok yang berjumlah 20 sampai 25 orang. Topik yang ketujuh yaitu rumah sampah digital. Nah, di sini teman-teman itu membuat program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis IT. Jadi misalnya membuat bank sampah, terus terintegrasi dengan smartphone yang nantinya sampah itu akan diolah oleh masyarakat setempat. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu minimal 1 unit rumah sampah digital, pengurus, dan standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, sistem IT manajemen sampah yang terkoneksi ke perangkat IT warga. Yang ketiga, tersusunnya dan tersosialisasinya manajemen sampah wilayah berbasis digital, terolahnya dan terpasarkannya sampah masyarakat. Yang keempat, terjalinnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang kelima, meningkatnya pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, berkurangnya volume timbunan sampah. Untuk lokasinya itu di wilayah desa atau kelurahan, untuk sasarannya seluruh masyarakat desa atau kelurahan. Kemudian topik yang ke-8 itu desa kelurahan sehat. Jadi di topik ini teman-teman membuat programnya itu berkaitan dengan kesehatan, baik itu tentang penanggulangan COVID, kekurangan gizi, stunting, dan sebagainya. Untuk indikatornya sendiri itu dihasilkannya rancangan desa atau kelurahan sehat, diimplementasikannya konsep desa atau kelurahan sehat, dihasilkannya kelembagaan, terlaksananya kegiatan preventif dan kuratif, yang terakhir itu meningkatnya kesadaran warga. Untuk lokasinya itu wilayah desa atau kelurahan dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya masyarakat minimal 2 RW. Yang ke-9 ini desa atau kelurahan cerdas. Ormawa mendesain pengembangan peningkatan pendidikan, penguatan belajar formal online, pengajaran baca tulis, kejar paket, dan pendidikan non formal. Jadi teman-teman ini bisa membuat program yang berkaitan dengan pendidikan yang membantu anak-anak desa tersebut, misalnya untuk misalnya membuat suatu bimbingan belajar secara online dan insentif seperti itu. Nah, untuk jika memilih topik ini, kegiatannya itu harus berkesinambungan minimal selama 6 bulan dan ada kurikulumnya. Selain itu juga harus ada beberapa pojok literasi seperti itu. Terus untuk indikatornya minimal 5 pojok literasi berbasis kebutuhan masyarakat. Kemudian kurikulum pembelajaran, berjalannya pojok-pojok literasi, meningkatnya keterampilan, yang terakhir dihasilkannya kegiatan ekonomi baru sebagai implementasi keterampilan kecakapan hidup. Untuk lokasinya itu di wilayah desa atau kelurahan. Untuk sasarannya sendiri itu minimal 20-30 orang per pojok literasi dengan warga belajar yang berbeda-beda. Untuk topik yang ke-10 itu rumah inovasi. Rumah inovasi itu sebagai pusat penggodokan atau untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif di masyarakat desa tersebut, baik itu di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Jadi bidangnya ini tidak dibatasi. Untuk indikatornya itu dihasilkannya kelembagaan rumah inovasi baik fisik dan kegiatannya. Kemudian rancangan kerja rumah inovasi, terlaksananya minimal 1 kegiatan rumah inovasi. Kemudian yang terakhir perubahan perilaku masyarakat dan perubahan fisik. Lokasi wilayah desa atau kelurahan dan minimal 2 RW. Untuk sasarannya minimal seluruh warga di 2 RW, aparat wilayah dan tokoh masyarakat. Nah, ini untuk kampung iklim, untuk topik selanjutnya. Jadi teman-teman itu membuat program yang berkaitan dengan pengendalian kekeringan, banjir, tanah longsor, ketahanan pangan, abrasi, dan sebagainya. Untuk indikatornya sendiri itu konsep kampung iklim yang memiliki minimal 3 kegiatan yang beraspek lingkungan. Kemudian terlaksananya minimal 3 kegiatan lingkungan, kemudian peningkatan SDM dan kualitas lingkungan, kemudian kelembagaan penanggung jawab kampung iklim, dan yang terakhir yaitu action plan kelembagaan kampung iklim. Untuk lokasinya itu di wilayah desa atau kelurahan, dan sasarannya itu seluruh masyarakat di desa atau kelurahan. Untuk topik selanjutnya yaitu desa atau kelurahan maritim.
Jadi program ini berkaitan dengan desa-desa atau kelurahan yang di daerah laut atau di pantai atau di pesisir atau di pulau-pulau terkecil. Jadi bisa juga fokusnya itu ke kompetensi nelayan dan keluarganya. Untuk indikatornya sendiri, rancangan konsep desa atau kelurahan maritim yang unggul, pelaksana kegiatan peningkatan kompetensi nelayan beserta keluarganya itu berjumlah 20-25 keluarga nelayan yang memiliki MBO usaha. Yang ketiga, kegiatan ekonomi produktif minimal 3 kegiatan. Yang keempat, meningkatnya kompetensi, kemudian meningkatnya jumlah dan kualitas lembaga, dan yang terakhir meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan. Untuk lokasinya itu desa atau kelurahan yang memiliki wilayah pantai atau laut. Untuk sasarannya nelayan dan keluarganya yang memiliki embrio usaha. Untuk topik selanjutnya yaitu desa atau kelurahan hutan. Jadi teman-teman ini membuat program yang berkaitan dengan desa yang ada misalnya nih di tengah hutan atau misalnya desa yang punya wilayah hutan. Untuk indikatornya itu desain yang pertama desain pengembangan desa atau kelurahan hutan, kemudian kegiatan baru di bidang ekonomi lingkungan, kemudian meningkatnya kompetensi masyarakat tani hutan, kemudian menginisiasi peningkatan pendapatan masyarakat, yang terakhir meningkatkan jumlah dan kelembagaan masyarakat sebagai penggerak ekonomi dan lingkungan. Untuk lokasinya itu desa atau kelurahan yang berada di pinggir hutan atau desa kelurahan yang memiliki wilayah hutan. Untuk sasarannya masyarakat dan tokoh masyarakat. Nah, untuk topik yang terakhir, ini aktivitas lain pilihan Ormawa. Jadi, di topik terakhir ini, teman-teman dibebaskan untuk memilih topik apapun itu yang belum disebutkan di 13 topik tadi. Nah, untuk indikatornya itu, indikator disusun oleh pengusul berkaitan dengan peningkatan kompetensi masyarakat, kelembagaan, dan kesejahteraan. Kemudian untuk lokasinya nanti silahkan diuraikan dan sasarannya juga silahkan diuraikan. Nah, untuk prioritas lokasi itu ada 5. Yang pertama itu desa di daerah tertinggal atau disebut 3T. Kemudian 63 kawasan transmigrasi dan desa atau kelurahan yang sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian desa yang termasuk dari 10.000 desa atau sedang desa berkembang, 5.000 desa berkembang atau sedang menjadi desa mandiri atau binaan kampus. Kalau di luaran wajib sendiri yang harus ada atau harus tercapai ketika teman-teman lolos pendanaan itu yang pertama buku pengembangan kapasitas atau soft skill tematik. Kemudian yang kedua ringkasan eksekutif. Yang ketiga video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal YouTube atau kanal lain yang dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir poster dan profil. Kemudian ada juga luaran tambahan, yang pertama itu produk real atau prototype, yang kemudian artikel ilmiah, kemudian publikasi media massa. Nah, untuk biayanya sendiri teman-teman jika nanti teman-teman dari HMTS misalnya mau mengajukan proposal untuk PPK ini, itu maksimal yang boleh didanai itu 40 juta. Jadi misalnya nih teman-teman ngajuin proposal itu dananya misalnya 45 juta. Nanti yang bisa didana itu cuma maksimal 40 juta. Jadi seperti itu untuk biayanya. Nah, untuk penggunaannya biaya itu bisa dilihat di tabel ini. Kemudian untuk ketentuan subproposal, nah tadi kan ada proposal dan subproposal untuk di program penguatan kapasitas atau PPK Ormawa ini. Nah, yang saya bahas ini yang subproposal karena apa? Karena subproposal ini yang berkaitan dengan Ormawa. Yang pertama itu subproposal diajukan oleh Ketua Tim Pelaksana, diketahui oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Pengusul, dan dosen pendamping, serta disetujui oleh Wakil Rektor atau Direktur atau Ketua Bidang Kemahasiswaan. Kemudian yang kedua, jumlah mahasiswa pelaksana itu sebanyak 10-15 orang yang berasal dari program sarjana minimal 2 angkatan yang berbeda dan atau minimal berasal dari program studi yang berbeda. Nah,
dari misalnya nih dari teman-teman teknik sipil ingin mengusulkan proposal itu harus ada mengajak dari jurusan lain. Soalnya di sini itu di PPK itu syaratnya harus berbeda jurusan, minimal dari 2 program studi. Nah, untuk program studi yang lain itu harus relevan dengan program yang dipilih atau proposal yang diajukan. Mungkin ini tips pendanaan PHP 2D atau yang sekarang udah berubah menjadi PPK Ormawa tahun 2022. Yang pertama itu teman-teman harus menentukan topik yang sesuai dengan timnya dulu. Jadi teman-teman bisa diskusikan baik itu dari ketua tim, nanti bisa diskusi dengan anggotanya, bisa juga diskusi dengan dosen pendampingnya. Jadi kira-kira mana nih topik yang sesuai. Jadi setelah nanti misalnya nih teman-teman topiknya di energi terbarukan. Nah, nanti jika udah ketemu topiknya, nanti teman-teman baru menentukan judul programnya. Nah, kalau bisa di judul programnya itu harus menampilkan apa ya, yang sisi menarik dari program tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat program dari topik yang sudah ditentukan itu harus memperhatikan sisi kreatif, inovatif, dan apa manfaatnya untuk masyarakat. Jadi teman-teman di sini programnya itu diutamakannya itu harus kreatif dan inovatif. Misalnya teman-teman udah apa ya, meniru program dari misalnya ormawa lainnya, itu tidak diperbolehkan ya karena nantinya akan dipertanyakan apa sisi inovatifnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ketika teman-teman membuat proposal itu silahkan disesuaikan atau disamakan dengan ketentuan yang sudah ada di misalnya apa misalnya roman, marginnya. Untuk di pengalaman saya di PHB 2 itu untuk proposalnya jumlah halamannya tidak terbatas 10 halaman. Dan yang keempat itu di dalam proposal silahkan dijelaskan tentang program dan tampilkan keunggulan program tersebut. Jadi nanti di proposal itu silakan teman-teman menjelaskan secara detail terkait program yang akan diusulkan. Terus apa saja keunggulannya itu silahkan dicantumkan juga proposal. Yang kelima itu berdiskusi dengan dosen pendamping. Selain itu juga berdiskusi dengan masyarakat mitra yang akan diajak kerjasama ya. Mitra sendiri itu ada misalnya ada usul atau ada masukan, nanti teman-teman bisa menampung usul dari masyarakat mitra tersebut. Kemudian yang terakhir itu utamakan kerjasama dalam tim. Jadi dan yang ketiga itu membuat proposal, dan yang keempat itu menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan misalnya kemahasiswaan atau wakil rektor. Jadi itu tidak mungkin satu orang saja yang bekerja untuk mendukung apa ya pembuatan proposal tersebut, tapi juga harus dibutuhkan kerjasama dari anggota lainnya seperti itu. Ya mungkin itu saja tips lolos pendanaan PHP 2D atau PPK Ormawa tahun 2022. Selamat mengabdi dan menambah manfaat kepada masyarakat teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya ingin proposal yang pernah lolos pendanaan, ini punya tim saya. Nah, waktu itu saya PHP 2D-nya itu mengambil ruang lingkup atau topik tentang pariwisata. Nah, judulnya itu waktu itu pengembangan eduwisata sejarah petilasan Jenderal Sudirman di Dusun Magersari, Desa Margopatut, Kabupaten Nganjuk. Nah, waktu itu teman-teman, kami pernah melakukan diskusi dengan baik itu pihak kemahasiswaan dan dosen pendamping. Waktu itu kami dikoreksi terkait judulnya. Karena apa? Karena waktu itu
judul kami itu belum ada daya tarik sama sekali. Kemudian dari masukan-masukan tersebut jadilah judul ini. Jadi yang paling penting itu judul judul apa ya, judulnya harus menarik. Kalau di sini karena saya pariwisata, kemudian di daerah tersebut itu ada potensi sejarah. Nah, kemudian kami membuat pengembangan yang berbasis eduwisata seperti itu. Jadi daya tariknya di sini itu eduwisata dan sejarah petilasannya. Nah, jadi ini untuk ini halaman covernya teman-teman. Nah, kemudian ada juga halaman pengesahan. Nah, di halaman pengesahan ini harus ditandatangani oleh ketua tim, terus ketua organisasi kemahasiswaan, dan wakil rektor bidang kemahasiswaan. Nah, waktu itu saya mengajukannya itu dana 43 juta. Nah, yang didanai itu alhamdulillah waktu itu cuma didanai 35 juta, teman-teman. Dana tersebut sangat membantu masyarakat. Kemudian ada daftar isi. Oh ya, sebagai pengingat aja, di panduan PHB 2D tahun 2021 kemarin itu tidak ada ketentuan untuk daftar isinya. Ini saya hanya berinisiatif sendiri agar proposal kami lebih menarik. Jadi kami tambahkan untuk daftar isinya. Nah, kemudian ada daftar gambar juga. Kemudian ada daftar tabel. Nah, yang pertama dibahas di proposal itu berkaitan dengan latar belakang masalah. Nanti teman-teman silahkan menjelaskan, misalnya nih, jika berkaitan dengan pariwisata, maka pariwisata itu kan berkaitan dengan pembangunan daerah. Nah, nanti bisa juga dikasih apa ya, pembukaan dulu, dikasih penjelasan dulu terkait pembangunan desa, baru pembangunan daerah, baru itu nanti merujuk ke pariwisatanya. Terus juga nanti silahkan dijelaskan juga apa potensi yang ada di desa tersebut. Terus apa masalah yang perlu diatasi di lingkungan desa tersebut. Nah, nanti juga silahkan dicantumkan judulnya di sini. Nah, waktu itu kami juga berdiskusi juga dengan tokoh masyarakat yang ada di desa mitra kami. Dari diskusi tersebut terdapat masukan-masukan. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, diskusi bersama dosen pendamping, pihak kemahasiswaan, dan juga mitra itu sangat penting untuk mendukung proposal PPK Ormawa ini. Kemudian yang kedua itu perumusan masalah. Jadi teman-teman nanti silahkan dijelaskan hasil, misalnya hasil observasi dan analisisnya itu dari hasil observasi dan analisis tersebut maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman silahkan menjelaskan rumusan masalahnya. Kemudian ada tujuan. Nah, di sini itu tujuan dari program itu apa? Misalnya untuk meningkatkan perekonomian warga, misalnya untuk mencerdaskan anak-anak di desa tersebut, misalnya untuk membantu terkait energi listrik, seperti itu. Jadi nanti silakan dijelaskan tujuannya itu secara rinci, jadi biar jelas. Kemudian ada juga indikator keberhasilan yang sudah saya sampaikan tadi. Di setiap topik itu ada indikator keberhasilan. Jadi teman-teman nanti silahkan ditambahkan indikator keberhasilan apa yang ingin dicapai. Soalnya pengalaman saya waktu seleksi presentasi itu ditanyain terkait indikator keberhasilan. Waktu itu saya masih ingat jurinya itu menanyakan apa saja indikator keberhasilan. Nah, teman-teman nanti silakan menjelaskan indikator keberhasilannya. Kemudian ada luaran yang diharapkan tadi. Tadi kan ada luaran wajib dan luaran tambahan seperti itu. Kemudian manfaatnya apa dari program tersebut. Kemudian nanti teman-teman juga menjelaskan terkait gambaran umum masyarakat mitra tersebut. Baik itu lokasi desanya,
mayoritas mungkin pekerjaannya apa, permasalahannya apa, silakan nanti dijelaskan di gambaran umum masyarakat. Kemudian ada metode pelaksanaan. Nah, karena waktu itu kami metode pelaksanaannya itu kami masih hibrid, jadi kami menerapkan baik itu online dan offline karena waktu itu pandemi COVID ya. Nah, mungkin untuk tahun ini untuk metode pelaksanaannya bisa full offline. Jadi nanti teman-teman silahkan dijelaskan metode pelaksanaannya, misalnya kayak tahap pertama itu apa, misalnya sosialisasi, terus tahap kedua itu apa, dan lain-lain seperti itu. Jadi silahkan dijelaskan semenarik mungkin, sedetail mungkin untuk metode pelaksanaannya. Bisa juga di metode pelaksanaan itu teman-teman tampilkan keunggulan dari program tersebut, melakukan pelaksanaan program apa seperti itu. Nah, kemudian nanti silakan dibuat juga untuk jadwal kegiatannya. Kalau di timeline tadi kan untuk pelaksanaan jika lolos pendanaan itu dari bulan Juli sampai November. Berarti itu sekitar 5 bulan ya, 5 bulan. Nah, nanti silakan teman-teman buat untuk jadwal kegiatannya. Nah, untuk rancangan biaya juga nanti silakan teman-teman buat. Maksimal yang didanai itu 40 juta ya, teman-teman. Nah, nanti untuk di lampiran itu cukup biodata ketua tim, terus biodata dosen pendamping, terus ada juga itu surat kerjasama dari mitra, surat kerjasama dari mitra. Nah, nanti harus ditandatangani oleh tokoh masyarakat atau ketua kelompok sasaran dan juga harus ditandatangani oleh kepala desa. Nah, nanti teman-teman juga harus itu ketua tim membuat surat pernyataan pelaksana PHP 2D. Kalau sekarang kan berarti surat pernyataan pelaksana PPK Ormawa. Kemudian ada digambarkan juga denah lokasi dari desa binaan tersebut. Mungkin itu saja yang pemaparan dari saya. Mungkin selebihnya bisa diskusi teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Langsung saja ya, kita buka sesi tanya jawab yang dilaksanakan dalam satu sesi selama 10 menit. Pertanyaan dapat diberikan melalui kolom komentar atau dapat langsung ditanyakan dengan mengaktifkan mikrofon dan menghidupkan kamera, kemudian memperkenalkan diri. Di sini udah ada pertanyaan yang masuk ya di kolom chatnya. Nah, ada pertanyaan dari Sania. Saya bacakan aja ya. Nanti bisa dijawab oleh pemateri Saudara Bambang Triwahidi. Baik, perkenalkan saya Sania Alfiani. Saya ingin bertanya, apakah ide gagasan atau inovasi yang diusung itu harus sesuai bidang kejurusan atau bagaimana ya, Mas? Nah, gimana Saudara Bambang, apakah dijawab satu persatu atau sekaligus? Gimana? Langsung saya jawab aja, Kak. Baca semua dulu. Langsung saya jawab aja. Oh, Jadi baik. pertanyaan langsung. Langsung. Kepada Bambang, silakan dijawab. Jadi terkait programnya itu tidak harus sesuai dengan jurusan ya, teman-teman. Waktu itu saya kan organisasinya ini himpunan bidik misi ya. Himpunan bidik misi itu dari berbagai program studi. Nah, itu pun program saya kan berkaitan dengan pariwisata. Nah, kebetulan di kampus saya itu tidak ada jurusan pariwisata. Jadi tidak dibatasi terkait jurusan tersebut. Jadi teman-teman misalnya mau jadi teman-teman teknik sipil nih, misalnya mau mengambil topik tentang pertanian, itu nggak apa-apa, nggak dibatasi terkait program studi. Seperti itu, Kak. Baik, apakah cukup jelas jawaban dari Saudara Bambang? Gimana, Saudari Sania?
Cukup jelas. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Maulida Bunga ya. Setelah saya melihat pemaparan PPT dan penjelasan tentang PHP 2D, saya sedikit tertarik untuk mengikuti program tersebut. Pertanyaannya, apa keuntungan ikut PHP 2D? Silakan dijawab, Mas Bambang. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Maulida ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, karena udah dua kali lolos pendanaan, keuntungan yang saya dapat ketika mengikuti PHP 2D ini, yang pertama, saya bisa ikut bersosialisasi dengan masyarakat sasaran atau mitra. Jadi saya bisa berkenalan dengan warga setempat, kepala desa, bahkan tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, di PHP 2D sendiri itu ditawarkan bisa konversi ke KKN. Kalau di kampus saya itu PHP 2D bisa dikonversi menjadi KKN. Nah, selain itu juga bisa dikonversi ke mata kuliah yang berkaitan. Misalnya nih, teman-teman dari teknik sipil ada mata kuliah kewirausahaan. Dan nanti teman-teman programnya itu juga berkaitan dengan kewirausahaan. Nanti bisa juga dikonversi ke mata kuliah kewirausahaan tersebut. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga mungkin relasi juga ya. Saya karena menjadi ketua tim, saya juga bisa mendapatkan relasi dari berbagai kampus, yaitu berdiskusi terkait PHP 2D. Kemudian yang keempat, untuk mulai dari tahun 2021 kemarin, untuk PHP 2D sendiri itu ada program yang namanya Abdidaya, di mana Abdidaya itu program yang setara PIMNAS, yang mungkin teman-teman jika berkaitan dengan PKM itu ada PIMNAS ya. Nah, kalau di PHP 2D sendiri itu ada Abdidaya. Nah, di Abdidaya sendiri itu ada peraih medali emas, perak, dan perunggu seperti itu. Mungkin itu saja untuk keuntungannya. Baik, sebelumnya kepada Saudari Maulida Bunga, apakah sudah jelas tanggapan dari Mas Bambang? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Alinda. Pertanyaannya, Kak, bagaimana peluang ketika Kakak mengikuti PHP 2D bila dibandingkan ketika mengikuti PKM? Yang mana lebih besar peluang lolosnya dan apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri yang dirasakan ketika mengikuti program tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Alinda ya. Jadi yang pertama, perbandingan ya peluang lolos antara PHP 2D sama PKM. Jelas yang jumlah pendaftarnya paling banyak itu tentunya PKM. Mungkin kalau proposal PKM itu jumlah pendaftarnya itu mungkin bisa sekitar 30.000 proposal ya. Nah, sedangkan dari tahun 2021 kemarin itu yang mendaftar PHP 2D itu hanya sekitar 2.600 proposal. Kemudian yang lolos pendanaan itu hanya 600 proposal. Nah, mungkin untuk perbandingannya peluang lolosnya ya tentu lebih besar peluang lolos PHP 2D. Yang terpenting teman-teman ini membuat proposalnya yang sudah saya sampaikan tadi, programnya harus semenarik mungkin, kreatif, inovatif, dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat mitra. Kemudian untuk hambatan tersendiri ketika mengikuti PHP 2D ini, yang pertama mungkin berkaitan dengan mitra ya. Waktu itu kami kebingungan untuk mencari mitranya, karena kami juga dari organisasi saya sendiri itu belum punya desa binaan. Mungkin jika sudah punya desa binaan, mungkin akan lebih mudah dalam mencari mitra. Jadi waktu itu saya mengajak anggota-anggota saya itu untuk berdiskusi sekiranya mana sih daerah yang
memiliki potensi dan berpeluang untuk kita masuki atau untuk kita ajak kerjasama menjadi mitra PHB2D. Nah, kemudian yang kedua, tantangan tersendiri ini teman-teman kalau memilih mitra diusahakan mungkin yang akses jalannya bisa dijangkau. Pengalaman saya ya mungkin bukan kesalahan sih. Ya mungkin saya juga waktu itu belum karena sudah kepepet deadline dan karena mitra yang kami temukan itu di daerah hutan. Karena potensi pariwisata petilasan sejarah Jenderal Sudirman yang ada di Kabupaten Nganjuk itu ada di tengah hutan. Nah, itu jalannya itu masih bebatuan. Nah, jadi saya dan teman-teman tim itu kesulitan untuk menjangkau ke sana. Jadi harus butuh perjuangan yang ekstra. Jadi kalau nanti teman-teman mencari mitra, usahakan kalau bisa mungkin akses jalannya yang lebih mudah. Biar apa? Biar nanti teman-teman nggak merasa kayak patah semangat. Mungkin capek juga kalau akses jalannya susah seperti itu. Nah, mungkin hambatannya yang terakhir, mungkin karena waktu itu pandemi ya, jadi kami masih terbatas untuk bisa datang ke lokasi mitra. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana saudari Alinda? Apakah jawabannya puas? Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup puas. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Jasmi. Ya, saya ingin bertanya, semisalnya kita sudah merencanakan berbagai ide di proposal ketika dilakukan MONEF lapangan, namun pengimplementasian kita belum ataupun tidak sesuai dengan isi proposal. Bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pihak pengaju proposal? Bagaimana tanggapan masyarakat terkait program-program yang pernah Abang ikuti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Bang Jasmi. Jadi terkait ini ya, mungkin bisa timeline jadwal kegiatan atau ide yang tidak sesuai dengan yang ada di proposal. Nah, selama saya mengikuti 2 PHB2D itu ada mungkin ini ide program yang tidak terlaksana. Padahal di proposal tersebut kami cantumkan. Nah, waktu itu dari tanggapan dari masyarakat itu mungkin agak sedikit kecewa ya. Tapi ya tetap kami tutupi rasa kecewa tersebut dengan program-program lain. Jadi misalnya nih, waktu itu kami belum, karena berkaitan dengan pariwisata, kami belum bisa mendatangkan pemateri tentang pariwisata. Nah, mungkin jadi kami ubah itu pendatangan materi ke tempat wisata lain. Jadi warga di sana itu bisa belajar di tempat wisata lainnya. Terus ada juga waktu itu salah satu program itu namanya pembuka jalur. Jadi di sana itu masih ada jalur petilasan yang masih belum masih rumput-rumput gitu. Itu harus dibersihkan dulu. Namun waktu itu belum terlaksana karena ada kendala baik itu dari tim dan juga dari masyarakat. Jadi ketika teman-teman membuat program itu harus disesuaikan dengan jadwal masyarakat. Karena waktu itu di daerah tersebut mitra kami itu mayoritas petani, jadi kami itu terkendala ketika melaksanakan program, yaitu kami harus koordinasi dulu dengan warga tersebut. Kemudian terkait MONEF lapangan, waktu itu kami 2 proposal saya yang lolos itu tidak ada satupun yang dilakukan MONEF lapangan. Jadi kami hanya cuman MONEF online. Nanti teman-teman itu cuman presentasi via Zoom dengan dewan juri. Nah, nanti teman-teman silahkan diceritakan saja. Pasti kan ketika melaksanakan PHB2D ada program yang tidak terlaksana, pasti ada kendalanya. Nah, nanti teman-teman menceritakan kendalanya itu ke dewan juri, tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas.
Bagaimana dengan Saudara Jasmi? Apakah jawabannya memuaskan? Berarti memang tidak ada tindakan lebih lanjut ketika misalnya kita udah merencanakan program, namun tidak sesuai dengan pengimplementasiannya, Bang. Saya dari pihak Dewan Juri itu emang ada nggak tindakan terhadap pengaju proposal? Oh, terkait itu dari Dewan Juri sendiri tidak ada sih. Misalnya memblacklist Ormawa tersebut misalnya, itu nggak ada. Jadi teman-teman mungkin itu tadi yang saya sampaikan, pasti ada kendala, nanti silahkan disampaikan kendalanya. Karena kita kan langsung terjun ke masyarakat, apalagi masyarakat yang notabene kita belum tahu daerah tersebut. Pasti kan lebih banyak kendalanya. Mungkin Dewan Juri lebih bisa memaklumi. Mungkin seperti itu, Bang Jasmi. Bagaimana, Saudara Jasmi? Sudah jelas? Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Baik. Langsung ya kita ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Andre. Saya ingin bertanya, apakah ada ruang lingkup program holistik dan pemberdayaan dan pembinaan desa atau PHP 2D? Kalau boleh tahu meliputi apa saja, Bang? Mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Andre. Jadi untuk ruang lingkup PHP 2D sendiri, ini ya yang ada di saya screen, ada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budaya dan seni, industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur. Mungkin itu untuk ruang lingkupnya, Bang Andre. Baik, apakah Saudara Andre bagaimana jelas? Jelas, Kak. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, dari Saudari Desi Fitriani. Saya ingin bertanya, seperti yang Abang bilang bahwasanya dana yang diberikan untuk program PHP 2D ini hanya 40 juta. Lalu jika program yang kita ajukan PHP 2D tersebut melebihi dari dana maksimal, bagaimana mengimplementasikannya jika dananya kurang atau memang program yang diajukan di PHP 2D yang dananya melebihi dana maksimal yaitu 40 juta tidak akan lulus pendanaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Desi. Jadi yang pertama saya jawab itu ini ya, terkait jika programnya itu lebih dari 40 juta, apakah tidak akan lulus pendanaan? Tentu bisa lolos pendanaan. Waktu itu program saya itu saya ajukannya itu 43 juta. Namun yang lolos pendanaan cuman 35 juta. Nah, kemudian jika teman-teman programnya lebih dari 40 juta, nah nanti teman-teman mungkin bisa mengajukan proposal ke pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau kota maupun dinas-dinas terkait. Waktu itu saya ketika sosialisasi dengan pihak Dikti, ada juga yang menanyakan bagaimana program kami dananya lebih dari 40 juta. Nah, itu resiko dari Ormawa tersebut. Jadi teman-teman kalau bisa usahakan programnya itu maksimal yang dananya 40 juta. Nah, jika lebih nanti teman-teman silahkan membuat proposal, bisa diajukan ke pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Desi Fitriani? Apakah cukup jelas? Nah, jelas ya. Pertanyaan terakhirnya, oke. Dari Saudara Rahmadi Fernando, saya ingin bertanya Bang, ada berapa program PHP 2D dengan program P3D, program pembangunan pemberdayaan desa?
Silakan Bang, dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Rahmadi. Jadi perbedaan dari PHP 2D dan P3D sendiri itu, jika P3D itu merupakan pengembangan dari PHP 2D. Jadi ketika teman-teman Ormawa mau mendaftar P3D itu syaratnya harus lolos pendanaan PHP 2D dulu. Jadi P3D itu meneruskan program yang sudah dijalankan di PHP 2D tersebut. Untuk dananya sendiri itu masih sama, juga 40 juta, dan mitranya juga harus yang berkaitan juga harus sama yang di lokasi mitra PHP 2D tersebut. Seperti itu Bang Rahmadi. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Rahmadi? Apakah jelas? Oh, jelas, Bang. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bang Bambang Triwahyudi ya. Baik, kali ini kita sudah memasuki penghujung acara. Dari penyampaian materi yang telah dipaparkan oleh pemateri, dapat disimpulkan bahwa PHP 2D merupakan suatu kegiatan organisasi mahasiswa yang dapat diikuti melalui HMJ, Ormawa, atau lembaga mahasiswa lainnya. Kemudian untuk tahun ini program PHP 2D, Wiradesa, dan P3D sudah berubah program menjadi satu, yakni PPK Ormawa di tahun 2022. Ya. Baik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Bambang Triwahyudi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga hasil diskusi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan-rakan panitia yang sudah ikut serta dalam membantu pelaksanaan kegiatan roadshow bedah karya kompetisi pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah antusias dalam mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Sebelum saya menutup acara kali ini, marilah kita akan mengadakan sesi foto bersama ya. Dimohonkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sudah ya, sudah diambil fotonya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Sampailah kita pada akhir acara. Sebelum itu saya Alifita Hanum selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan serta tutur kata